Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat channel Rian 28. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas 7 handphone gaming dengan harga kisaran 1 jutaan saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel Rian 28. Konsep gaming pada ponsel pintar atau HP mungkin tampak ganjil bagi sebagian orang, tapi faktanya kini banyak ponsel pintar telah menggeser utilitas dari konsol game genggam sebagai perangkat yang mampu menjalankan berbagai aplikasi game. Sayangnya, terkadang ada masalah lain muncul di kalangan masyarakat yang mengasumsikan kalau sebuah ponsel gaming itu rata-rata menawarkan harga fantastis. Sehingga tidak jarang banyak calon pembeli akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli ponsel gaming, terkecuali anak sultaniyah. Namun, bagi kamu yang tetap ingin merasakan pengalaman bermain game di ponsel pintar tetapi punya dana pas-pasan, tenang saja, sekarang ponsel pintar gaming dengan harga terjangkau sudah mulai menjamur di pasaran. Berikut kami rangkum dalam 7 smartphone gaming kisaran 1 jutaan. Yang pertama ada Realme C31. Satu-satunya alasan mengapa Realme C31 masih bisa dipakai main game adalah SoC-nya. Benar saja, SoC Unisoc Tiger T612 yang digunakan HP ini cukup kencang. Hal ini karena Tiger T612 mengandung 2 core performa dengan mikroarsitektur Cortex A75. Keberadaan Cortex A75 jelas akan mempercepat eksekusi saat membuka game. Selain itu, Tiger T612 juga dibekali GPU Mali G57 bikinan ARM. GPU dengan frekuensi 950 MHz ini bisa melakukan rendering grafis yang lumayan. Apalagi resolusi layar Realme C31 hanya HD+, sehingga beban kerja GPU jadi tidak berat. Namun demikian, main game akan lebih nyaman jika Anda memilih Realme C31 yang punya varian memori 4/64GB. Dengan RAM yang lebih besar, proses memuat file dan rendering saat game dimainkan juga akan lebih cepat. Berikut ini harga dan spesifikasi lengkap Realme C31. Yang kedua ada Tecno Pova Neo. Tecno adalah spesialis pembuat HP murah dengan kualitas mumpuni. Misalnya saja Tecno Pova Neo ini. HP 1 jutaan ini punya layar yang lebar, yakni 6,8 inci. Akan sangat nyaman jika dipakai buat menonton film. Namun, aktivitas lain seperti main game juga masih oke. Asalkan game-game yang dimainkan tidak terlalu berat. Game-game itu seperti Subway Surfer, Angry Birds, hingga Mobile Legends, PUBG Mobile masih bisa dimainkan di HP ini, tetapi Anda mesti melakukan pengaturan setelan grafis ke tingkat yang rendah. Hal ini lantaran SoC yang digunakan Tecno Pova Neo tidak hebat-hebat amat, yaitu MediaTek Helio G25. Di sisi lain, main game dengan durasi yang lama di HP ini sangat memungkinkan. Wajar mengingat baterai yang disematkan sebesar 6000 mAh. Berikut spesifikasi lengkap dan harga dari Tecno Pova Neo. Yang ketiga ada Advan GX. Para pencinta produk lokal pasti berbangga hati melihat Advan GX masuk ke daftar HP gaming 1 jutaan terbaik. Setelah hadirnya Advan G9 dan G9 Pro, masyarakat menanti gebrakan selanjutnya yang akan dihadirkan vendor tanah air ini. Rupanya, Advan GX hadir dengan kelebihan performa yang sungguh tidak mengecewakan. Ini sungguh tercermin pada Unisoc Tiger T618 yang membawakan kombinasi ARM Cortex A75 berkecepatan 2 GHz sebanyak 4 inti dan ARM Cortex A55 1,8 GHz sebanyak 4 inti. Performa dari chipset ini bisa membuatnya mampu mengangkat game berat seperti MLBB, PUBG Mobile, dan COD Mobile. Mungkin Anda bertanya-tanya, pantas tidak ya mengharapkan Advan GX seharga 1,8 juta rupiah ini untuk memainkan Genshin Impact dengan lancar? Jawabannya sih mungkin tidak begitu pantas.
Tapi, surprise of surprise, Advan GX berhasil mainkan game open world penyiksa HP tersebut dengan frame rate lancar jaya. Kurang nikmat apalagi, bisa main Genshin Impact, hadir dengan baterai 5000 mAh yang tahan lama, RAM 6GB yang buat kami tercengang, semuanya dikemas dengan menakjubkan. Berikut spesifikasi lengkap dan harga dari Advan GX. Yang keempat ada Redmi 9. Punya layar yang lebar yakni 6,53 inci dengan rasio 83.2% layar ke bodi, Redmi 9 cocok sekali dimiliki bagi kamu yang hobi bermain game. Tidak hanya itu, layar IPS LCD-nya juga dibekali dengan tingkat kecerahan bernilai 400 nits yang berarti layar tetap enak dipandang walau kena pantulan sinar mentari. Kalau ponsel gaming biasanya punya performa ngebut, lalu bagaimana dengan Redmi 9? Sudah pasti, apalagi berkat kehadiran prosesor MediaTek Helio G80 dengan teknologi fabrikasi 12 nanometer. Perangkat ini juga disodorkan Mali G52MC2 yang membuat tampilan grafisnya semakin ciamik. Dengan jeroan tersebut nilai Antutu V8 yang didapatkan Xiaomi Redmi 9 adalah 203.078. Meski tergolong sebagai ponsel gaming, tapi Redmi 9 juga punya sistem kamera yang bisa diandalkan. Berikut spesifikasi lengkap dan harga dari Redmi 9. Yang kelima ada Infinix Hot 11S NFC. Memang benar bahwa HP seri Infinix Hot belakangan selalu diberi tagline berbau gaming. Tak terkecuali Infinix Hot 11S NFC ini. Namun, Infinix tentu tidak asal comot istilah gaming pada setiap produknya. Sebab mereka menyematkan software bernama Darling Ultimate Game Booster. Software ini berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja hardware si ponsel yang memang mumpuni. SoC MediaTek Helio G88, layar dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling 180Hz, serta speaker stereo, jadi bukti bahwa dapur pacu HP ini mantap. Untuk bermain game seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, bahkan Genshin Impact, bisa dihantam oleh handphone ini. Didukung baterai 5000 mAh-nya. Ponsel ini siap untuk bermain game kapanpun. Berikut adalah spesifikasi lengkap dan harga dari Infinix Hot 11S NFC. Yang keenam, ada Realme Narzo 30A. Ponsel gaming berikutnya yang hadir dengan harga kisaran 1 jutaan ialah Realme Narzo 30A. Ponsel pintar keluaran Maret tahun 2021 disuntikan oleh baterai LiPo berdaya 6000 mAh yang menjanjikan mampu bertahan hingga seharian. Jelas, ini sangat menunjang kegiatan bermain game atau aktivitas lainnya. Berlandaskan sistem operasi Android 10, Narzo 30A merangkul prosesor dari MediaTek Helio G85 dengan GPU Mali G52. Sementara, perihal ruang penyimpanan ponsel pintar ini mengangkat beberapa varian mulai dari 3/32GB dan 4/64GB. Perolehan Antutu V8 juga terbilang cukup tinggi untuk sebuah ponsel kelas entry ini yakni 200.000, sehingga memungkinkan perangkat berjalan dengan lancar tanpa nge-lag. Ke aspek layar, Narzo 30A sungguh memberikan penggunanya kenyamanan berkat layar IPS LCD berukuran 6.5 inci yang punya tingkat kecerahan tinggi yaitu 470 nits type dan 570 nits peak. Berikut ini spesifikasi lengkap dan harga Realme Narzo 30A. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada Sony XZ2 Premium. Rasanya brand Sony yang di tanah air kerap disebut limbah Jepang ini layak kamu timbangkan?
Dapur pacu Qualcomm Snapdragon 845 dengan RAM 6GB dan ROM 64GB sudah lebih dari kata cukup, bahkan termasuk overkill untuk harga di kelasnya di tahun 2022. Tidak ada HP lain dengan harga 1-1,5 juta yang menggunakan chipset Snapdragon 845 selain smartphone ini. Meski miliki spesifikasi gahar, namun semua harus ditebus dengan baterai yang hanya berkapasitas 3540 mAh. Tidak hanya itu, layarnya pun terbilang kecil, 5.8, namun sudah termasuk UHD. Tapi jika kita bandingkan dengan smartphone lain, tentu banyak aspek yang jauh lebih unggul dari Sony XZ2 Premium. Seperti fitur NFC yang tidak akan ditemukan pada ponsel lain di harganya sekarang. Meski HP ini rilis tahun 2018 lalu, namun dengan spesifikasi segahar ini pasti mampu untuk melibas game kekinian. Dengan catatan pengaturan waktu lebih teratur mengingat daya baterainya. Berikut spesifikasi lengkap dan harga dari Sony XZ2 Premium. Nah, itu dia teman-teman. 7 handphone gaming di kisaran harga 1 jutaan terbaik versi Rian 28. Gimana? Kalian tertarik? Atau ada rekomendasi lain? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton channel Rian 28, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.